Ada lagi yang suara-suara hewan, banyak Oke. sekali variasi-variasi untuk disuguhkan dalam satu cerita, gitu ya. Iya gitu kayak ini. Gitu tuh Gitu. biasanya, sebelum tampil ya, Heeh, membuat cerita kan dari yang benar, dihafalkan ada alurnya. alurnya. Kemudian di situ pernah nggak sempat nge-blank, lupa, terus akhirnya agak berbelok sedikit gitu? Hai Kece People, thank you masih bareng Tia sama Kak Ilmi, sama siapa lagi? untung. Iya, ini di segmen yang kedua ya. Kalau ngobrol sama Kak Ilmi ini nggak berasa waktunya. Tapi satu hal, selain yang tadi sempat sebelum kita break itu kan Hmm, pertanyaannya apa ya? Kok aku jadi lupa gara-gara dia. Nggak, apa namanya, memahami sebuah karakter. benar. Kemudian apa namanya? Aku sempat mikir, kira-kira pernah nggak mengalami kesulitan? Untung ini suaranya berbeda, bukan seperti yang Hmm, pertama pernah, tampilkan. pernah, pernah. Soalnya ketika Kak Ilmi cerita itu kan nggak cuma untung yang dibawa, Mm-mm. ada Cimut. Nah, Cimut itu suaranya lebih kecil. Wah, aku juga senang sekali Kak Ilmi. Nah, itu Cimut ini suaranya juga Cimut. boneka. Boneka cuma monyet. Oh, Nah, oke. kalau untung kan ini suara, aku juga seneng. Nah, itu. Jadi untung ini visualisasinya dia boneka cowok Ah, ya. Kalau bener. Cimut Monyet, monyet gitu. bener. Oke. Soalnya anak-anak ketika muncul monyet itu juga, ya itu tadi, anak-anak itu seneng dengan fabel atau hewan. Itu Oke. Jadi tadi. lebih antusias Oh, gitu. oh. Berarti sebetulnya kakak ini partnernya ada berapa selain Untung dan Cimut? Ada dua sih. Ada Ada dua. untung sama Cimut, yang lainnya itu cuma media kayak boneka tangan, boneka jari, wayang, dan Oh, tapi sebagainya. tidak dijadikan sebuah apa namanya partner yang ini menjadi kayak trademark gitu atau brand image-nya Cuma dongeng Kak ada dua, Hilmi. cuma ada dua. Cuma ada dua. Si untung sama si Cimut Loh, gitu. kenapa nggak ada karakter perempuan? Kan ada laki-laki. Nah itu sebenarnya ketika dongeng itu bukan Hah? dibanyakin medianya Nah, gitu. kenapa? Jadi yang ditekankan lagi itu amanatnya itu Oh tadi. iya, Sebenarnya ini kan oke. cuma ya mungkin kalau ketika dongeng 1 jam ya, Mm-mm. dongengnya 45 menit, terus 5 menit ice breaking. Ya ini mungkin muncul paling maksimal 10 menit. Oke. Jadi Jadi cuma sebetulnya sebentar. kalau mendongeng biar anak-anak nggak bosen, karena anak-anak itu kan suka bosen ya, Oh, itu punya waktu atau jam-jam emas di mana anak itu bisa nerima semuanya. ada. Biasanya berapa lama durasinya? Nah itu lihat dulu, kalau anak TK itu lebih senang dengan cerita yang pendek-pendek, 5 menit, terus nanti pelajaran lagi, tematik tentang diri sendiri, terus lagi 5 menit dongeng dengan judul yang berbeda. Itu anak-anak itu lebih bosan, meskipun kita di situ, ini TK ya, itu anak-anak lebih bosan ketika kita dongeng dengan durasi yang panjang. Tapi lebih senang 5 menit, 5 menit, 7 menit, 7 menit gitu. Makanya lomba-lomba dongeng di nasional itu maksimal 7 menit. Meskipun literaturnya itu ada 100 lebih bacaan gitu. Kayak ini pernah tuh ikut bacaannya itu 100 lebih tapi diceritakan maksimal 7 menit. Padahal Nah, banyak sekali banyak. Nah, halamannya. kita harus menyimpulkan Harus dari 100 menyimpulkan. lebih halaman itu tadi. Berarti itu termasuk apa sih persiapannya sebelum Kak Hilmi mendongeng gitu kan? Untuk bisa kita tahu sukses tidaknya Kak Hilmi membawakan dongeng kan buat anak-anak. Yang pertama, yang Mm-mm. pasti kita harus baca dulu. Baca. Ya, kalau pemula, Kak Ilmi dulu ketika 2018 itu, baca itu hampir 5 kali. 5 kali. 5 Nggak kali bosan? sampai paham. Sampai Ketika paham. paham, tulis alurnya. Tulis alurnya. Paragraf 1 sama 2 ternyata alur yang sama. Si bunga berpamitan kepada ayahnya. Ternyata sama deskripsi. Terus yang kedua tentang permasalahannya apa? Si bunga bolos sekolah karena ada temennya. Nah, di situ terus yang terakhir alur simpulan. Si bunga kena karma, nilainya jelek karena bolos sekolah. Akhirnya yang terakhir klimaksnya itu baru si bunga menyesal dan tidak mengulangi lagi. Cuma 4 alur itu saja, itu pun bacaannya itu hampir 20 lembar. Kayak gitu, cuma jadi 4 alur. Nah, di situ kita improve. Improve-nya dengan cara apa? Modal kita 5 kali membaca itu tadi. Kayak gitu. Terus yang kedua, itu teknik bercerita itu harus ditekankan, Mbak, gitu. Teknik Seperti bercerita apa teknik banyak. bercerita itu? Ada suara, Oke. terus ada mimik wajah bagaimana, terus ada body language kita,
terus bagaimana kita blocking panggung itu gimana, terus bagaimana kita penggunaan media ini tadi kayak gitu. Nggak bisa anteng dia ya, Heeh. ikut ngomong. Bener, harus ketika kita, wah ini kayaknya udah membosankan deh, untung dikeluarkan kayak gitu. Oh, berarti untuk bisa membaca situasi itu kan harus ada kepekaan ya dari si Heeh, pendongeng kayak sendiri. gitu. Kalau Kak Hilmi pengalamannya kayak gimana? Yang pertama Kak Ilmi coba dulu ice breaking, misal ice breaking kurang menarik, waduh kurang rek. Yang kedua mengajak anak-anak untuk gerak. Yo adik-adik, sekarang Kak Ilmi perjalanan menuju hutan nih. Di hutan ada banyak hewan sekali. Ada Wow. ternyata anak-anak masih kurang antusias. Terus, ayo sekarang jadi pohon semuanya ya, tangannya diangkat semuanya. Masih kurang antusias, baru tuh untung dikeluarkan kayak gitu. Berarti untuk bisa membaca situasi seperti Dicoba itu, terus oke, dengan berarti plan. benar-benar, harus cepat ya. Gitu. Bahkan Kak Ilmi pernah tuh dongeng Heeh. itu karena media dari lembaga itu kurang mewadahi, dongeng yang Kak Ilmi siapkan itu langsung Kak Ilmi ganti. Jadi Kak Ilmi udah menyiapkan di dalam cerita itu ada 4 tokoh, berarti membutuhkan 4 suara. Empat suara. Nah, sedangkan di situ mic-nya kurang. Oke. Mic-nya kurang keras, Kurang support tapi ya. aulanya gede. Waduh. Nah, jadi Kak Ilmi memutuskan cuma dua suara aja gitu. Dan saat itu berubah naskahnya. Jelas. Waduh. Gitu. Itu juga improv Heeh. gitu. Ini melihat situasi dan kondisi dari lembaga itu sendiri kayak gitu. Apakah itu termasuk kesulitan yang dialami ketika perjalanan kakak mendongeng? Bener. Atau ada kesulitan-kesulitan lain? Banyak kalau kesulitan banyak banget itu? juga. Ya, yang pertama tentang naskah itu tadi. Naskah. Bisa jadi naskahnya kurang menarik. Mm-mm. Terus yang kedua, penampilan kita. Misal penampilan kita itu garing. Jadi anak-anak bosen banget kita cuma ngasih cerita terus tanpa ada interaksi dua arah. Nah, misal tuh kita ngasih interaksi dua arah. Anak-anak kalau kita bangun itu boleh nggak langsung bangun tanpa membaca doa? Nggak boleh. Ayo sekarang tangannya diangkat, kita baca doa bersama-sama ya. Nah, kayak gitu. Itu namanya interaksi supaya anak-anak juga mengeluarkan suara, mengeluarkan gerak, mengeluarkan energinya. Jadi mengajak anak-anak untuk menjadi tokoh dalam cerita itu tadi. Itu yang perlu kita berikan. Ketika pendongeng itu atau mungkin Kak Tia mau cerita, tapi Kak Tia belum menguasai itu, pasti garing. Pasti anak-anak ya gerak-gerak pengen keluar lari-lari gitu ya. Jadi dia nggak interest, nggak. Nah, Kita tuh salah satu indikasi dia udah bosen ya. Jadi kita harus bisa langsung mengambil keputusan ini mau diapain, mau ngapain benar. selanjutnya. Berarti ini sebetulnya juga menjawab dari pertanyaan di segmen yang pertama ya. Oke. Jadi gimana kalau misalnya tiba-tiba ada cerita yang lupa ngeblank kayak gitu. Ya itu caranya salah satunya banyak banget. Salah satunya dengan memberikan ice breaking, nah terus memberikan nyanyi-nyanyi. Biasanya untung yang nyanyi. Kalau Kak Ilmi, mungkin pendongeng lain punya cara lain ya. Kalau Kak Ilmi, boneka ini digunakan untuk interaksi dan si Untung ini menjadi salah satu anak yang nakal. Misal, Untung boleh nggak kita berbohong? Boleh. Nah kayak gitu. Kalau berbohong minta apa? Minta uang. Kok minta uang? Minta maaf. Minta nangap. Kok mangap? Maaf, nangap. Maaf, nangap. Nah kayak gini kan. Jadi dari sini kayak lu seperti memberikan nyawa di sebuah boneka yang sebetulnya dia adalah benda mati, gitu kan. Dan apa namanya, kalau dari Untung ini sendiri, dia akhirnya kan kakak memunculkan Untung ini akan menjadi sebuah karakter yang terus mendampingi, kemudian mengisi penampilan juga. Penampilan di situ sempat ngerasa ada kejenuhan nggak? Kejenuhan itu sama pertanyaannya seperti ini. Kak Ilmi kok tiap hari dongeng ya gitu. Kapan liburannya? Nah, itu kan pertanyaan. Liburannya ya ketika mendongeng itu liburannya. Jadi Kak Tia pernah nggak terjun di dunia anak ketika capek kayak duh kok panas ya perjalanan jauh. Tapi ketika lihat senyuman anak-anak, kegembiraan anak-anak ketika diajak senam, diajak berinteraksi itu ketawa lepas, itu bakal menghilangkan kejenuhan itu. Tapi nggak tahu pasca itu, aduh kok capek ya, itu manusiawi lah ya. Kalau Kak Ilmi sendiri apa sih menariknya bersentuhan dengan anak-anak kemudian
menariknya memantapkan hati di dunia dongeng kan ada pilihan-pilihan yang lain. Benar. Kak Ilmi ini mendampingi anak-anak ini sebab anak-anak ini kan masa-masa keemasan. Bahkan anak-anak ini ketika kita memberikan contoh, lari itu pakai kaki. Mereka pasti menirukan, lari itu pakai tangan, pasti menirukan juga. Nah, dari situ Kak Ilmi ingin memberikan karakter-karakter baik sejak dini. Susah banget loh kalau ketika memberikan dongeng di anak SMP, di anak SMA. Nah, Kak Ilmi ketika dongeng di SMP atau SMA itu lebih ke motivasi, lebih ke stand up. Nah, dongengnya karakternya itu berarti lebih kayak menyesuaikan menyesuaikan usia, menyesuaikan interestnya mereka. Benar. Gitu kan? Dan si Untungkah, si Cimutkah hadir. Kemudian dia membawakan sebuah karakter atau pesan moral di situ. Pastinya Kak Hilmi kan juga pernah nggak sih memasukkan pengalaman pribadi di situ? Kemudian circle yang mendukung. Pernah ya. Oke. Tapi jangan dijawab. Segmen yang ketiga ya, Kece People, tetap bareng Tia dan Untung juga Kak Hilmi. Oke. Stay tune di kanal YouTube Kece Media by Unesa. Waktu pertama memang belum ada yang mendukung waktu itu. Waktu Kak Ilmi terjun di dunia anak belum ada yang mendukung, bahkan keluarga pun ngapain kok dongeng gitu. Kayak gitu. Akhirnya ketika ada hasilnya Kak Ilmi diapresiasi oleh media, baik koran ataupun sosial-sosial yang lain, ternyata di situ mulai mendukung lah, dan dunia dongeng mulai disukai itu Kak, mulai di Kece Radio.